Bang Ihsan, Mas Nuri, terima kasih yang sudah memfasilitasi apa Zoom meeting malam ini ya. Jadi malam ini kebetulan biasanya hostnya itu Bang Ihsan, Mas Nuri. Cuma kebetulan ada yang kita mau sharing sehingga saya belajar jadi hostnya gitu. Ya, malam ini kita akan sharing tentang follow up rencana kita kerjasama dengan apa ya, dengan Sukovindo ya. Kita dapat apa istilahnya, pendampingan halal secara gratis. Slotnya terbatas. Kemudian hari ini kita akan sharing-sharing sama discussion ya. Jadi discuss tentang beberapa hal mendasar tentang sertifikasi halal. Dan kalau ada yang nanya, beberapa ada yang nanya ya, bahwasanya kita masih blank, masih belum dapat apa-apa, belum tahu apa-apa lah, masih nol istilahnya. Masih belum punya perizinan, ternyata juga saya sama gitu ya, saya nggak punya perizinan, usaha saya juga baru mulai, halal juga belum, artinya kita mulai dari hal yang sama gitu ya, dari yang pertama. Malam ini kita discuss untuk dari awal gitu ya, dari awal discussion. Supaya nanti ada apa? Nanti ada yang mau ditanyakan apa aja silahkan. Ya, jangan ragu-ragu, tanya dari awal sampai detail. Karena nanti apa setelah sharing hari ini, nanti akan ada Zoom meeting yang langsung dengan pihak Sukovindo. Dimana dengan pihak Sukovindo ya harapannya ya kita sudah tahu materinya. Kita sudah bisa lebih dalam lagi untuk discuss tentang masalah pendampingan hal ini. Ya itu. Kemudian mungkin iya, malam ini ada Mbak Fitri ya, salah satu penjembatan kita dari Wirausaha sama Sukovindo, dan beliau juga yang sudah beliau yang sudah ini ya, yang sudah sudah sertifikasi. Mbak Fitri sudah sertifikasi nanti Mbak Fitri yang mungkin akan sharing tentang jika teman-teman mau nanya ya, nanya di penting Mbak Fitri sharing tentang pengalamannya dan apa kesulitannya tentang sertifikasi ini. Oke, mungkin saya sedikit sharing materinya ya. Nanti mungkin saya sharing materinya, kemudian nanti tanya jawab langsung sama yang pelakunya, yang ahlinya, Mbak Fitri. Itu nanti. Itu mau. Mana duit Dedek? Berapa? Bang Ihsan, Mas Nuri, sorry. Saya dapat kohon nggak ya? Kalau Mas Nuri, halo Mas Nuri. Halo, bisa Mas, bisa. Sebentar. Saya. Entah di open. Oh, udah. Soalnya sambil nge-mute ya, mute yang ini ya, suara-suara. Oke, saya izin ini ya, share screen ya. Oh iya, Mbak Fitri mau kenalan dulu Mbak Fitri. Mbak Fitri yang mana sih gitu ya? Iya Mas Dika. Udah pada tahu semua kan Fitri Waras. Faras bukan Faras ya? Waras ya, bukannya Faras. Mana Kang Kebuli nih? Hadir nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin pada nanya, yang Fitri yang mana sih? Nickname saya di WA itu pakai nickname Waras. Itu nama usahanya soalnya. Kebetulan di sini saya izin sharing untuk pendampingan halal ini bukan ya karena saya lebih tahu atau lebih paham ya, karena saya sudah pernah ikut pendampingannya di Sukovindo ini, yang dari Sukovindo. Jadi
bisa sharing-sharing dari awal tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan nantinya gitu pas saat pengsertifikatan itu. Itu aja sih ya Mas Dika. Makasih. Oke, makasih Mbak Fitri. Nanti siap ditanyain ya pas terakhirnya. Insya Allah. Oke, sekarang saya mau izin share screen ya, share screen. Kardusnya tak ambil. Oke, udah muncul ya. Sudah Mas. Oke, ini, Oh, foto saya nggak ada itu. hah, fotonya nggak ada. Ayo Lur. Jadi ini sekilas dulu apa event-event kita. Ini event kopdar Bekasi. Nah, ini ada kali di sini. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muroji. Ya, ini event kita. Ini ada Kang Gopuli di sini. Semoga semua ada di sini. Nah, ini ngejahit di Bekasi. Ini hasil terakhir. Jadi buat teman-teman yang ikutan sini tapi belum pernah offline, harapnya sering ketemuan offline. Kenapa? Karena apa ya? Biar nambah silaturahmi, nambah rezeki, sama banyak makan enak-enak ya. Oke, berikutnya ini sharing juga. Ini yang event-event online kita. Jadi ini pertama teman-teman dari Bogor ya. Ini eventnya Bogor. Ngejahit, seputar TikTok Live. Kemudian berikutnya ada Mas Adi. Ini apa ya, saya lupa. Organic Promotion Ads. Kemudian Kang Kebuli kemarin sharing tentang bikin usaha dari nol. Terus terakhir kemarin bisnis person dari Tenisa, dan kita udah ke tempat tourism house-nya juga. Ya. Dan hari ini kita sharing sama discussion tentang pendampingan sertifikasi produk halal. Nah, materi ini saya bikin sama Mbak Fitri ya, pengetahuan Mbak Fitri, karena saya juga belajar tadi ya, saya awam dan belajar dari awam itu biar tahu sebenarnya konteksnya apa sih kalau dari kita yang awam. Oke, jadi pertama ini mengapa kita harus sertifikasi halal? Karena memang populasi Muslim Indonesia itu tersebar. Kemudian buat sertifikasi itu sudah ada di undang-undang. Terus apa ya? Kalau nggak salah 2024 nanti itu sudah menjadi kewajiban untuk pelaku usaha itu punya sertifikasi halal untuk izin edarnya. Jadi di tahun ini cukup banyak ya yang di tahun ini ada 1 juta kuota sertifikasi gratis yang disebar dibuka sama Kemenak ya, Kemenak. Ini nanti ada link-linknya. Nah, di sini kita yang masuk dalam mungkin ya masuk dalam 1 juta kuota gratis ini. Ya, kemudian produk yang wajib disertifikasi halal itu ini ya. Kalau saya dulu tahunya cuma makanan minuman, ternyata ada makanan, ada minuman, ada obat-obatan termasuk herbal, kemudian kosmetik, kemudian produk kimiawi, flavor, terus kemudian 6 produk biologi, termasuk vaksin, terus barang gunaan, restoran, catering, dapur. Nah, jasa juga ada sertifikasi halal. Yang terakhir rumah potong hewan juga sertifikasi halal. Cuman kita mungkin nggak semua yang kita bahas, kita pengetahuan kita ada. Terus kemudian, nah ini alur sertifikasi halal kasih clear. Ya, ini yang saya ambil sumbernya dari websitenya Kemenak ya. Jadi sertifikasi halal nanti sifatnya kita clear ya. Artinya apa? Ada beberapa yang kita harus declare tentang produk-produk kita, bahan-bahan yang ada di produk kita. Nah, ini alurnya. Jadi pelaku usaha nanti masuk ke websitenya si halal, kemudian membuat permohonan sertifikasi halal, daftar, masukin kode, kemudian isi dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen nantinya akan
divalidasi oleh pendamping. Nah, ini yang sepengetahuan saya nanti ini Psikovindo yang akan masuk sebagai pendampingnya ya, sebagai verifikasi validasinya. Dan kemudian lanjut diverifikasi oleh badan apa nih BPJPH, kemudian diterbitkan surat tanda terima. Nanti kalau ada revisi ya direvisi, kalau nggak ada lanjut ke sidang fatwa untuk menetapkan sertifikasi sampai akhir. Ini juga alur sertifikasi diambil dari web juga. Ini sama aja sih ya, sama aja, cuma di sini muncul hari-harinya, berapa lama untuk pelaksanaannya. Nah, sekarang kita masuk ke pendampingan sertifikasi halal oleh kita pakai Psikovindo nanti ya, sama timnya Psikovindo. Jadi kalau di sini tuh Psikovindo itu namanya LPH, Psikovindo. Kemudian langsung masuk ke ruang lingkup yang bagian bawah. Fungsinya Psikovindo itu sosialisasi ketentuan perundangan terkait halal. Ada workshop, dengan 3 assessment, kemudian pemeriksaan data atau pengujian paper. Nah, jadi yang nanti akan audit ya bukan MUI tapi di Psikovindonya. Terus yang lainnya berapa lama proses sertifikasi halal? Jadi secara keseluruhan sertifikasi ini paling normalnya 21 hari. Ya, ini perinciannya ada verifikasi, ada audit oleh Psikovindo 15 hari kerja, penetapan halal 3 hari kerja, dan sertifikasi halal hari kerja. Tapi kalau informasi kemarin dari teman-teman Psikovindo itu sertifikasi paling cepat 2,5 bulan. Ya, karena kan ini kan normalnya ada 1 hari, tapi kan kalau kolektif sama beberapa yang masuk kan ada antriannya, sehingga totalnya paling cepat 2,5 bulan. Ya, dan itu kalau kita rajin ya, kita rajin feedback dari Psikovindo ada, kita feedback dari webnya ada, kita feedback. Ya, aktualnya Mbak Fitri 4 bulan nggak salah ya, 4 bulan atau 5 bulan saya lupa. Karena pas ada badai COVID, ada sesuatu. Oke, itu kemudian ini tahapan sertifikasi adalah versinya Psikovindo. Jadi sama ya, hampir sama aja dengan yang tadi yang dari Kemenak. Semua sama, ada pengajuan permohonan, registrasi, cuma nanti registrasinya dibantu oleh LPH, dibantu oleh di Psikovindo. Kemudian dicek sama Psikovindo, baru nanti masuk datanya, ya hampir sama semuanya. Terus ini dari websitenya Psikovindo, berapa sih biayanya untuk sertifikasi halal? Jadi biayanya macam-macam ya, untuk yang mikro itu 300.000, menengah itu 5 juta, besar 12,5. Perpanjangan yang di bawah ini. Cuman untuk di event pendampingan ini kita free ya, gratis dari Psikovindo. Saya ngemut dulu, mute ada yang rame-rame. Oke, jadi untuk proses pendampingan ini kita gratis dari Psikovindo. Masih ada, bentar. Jadi yang ini kita free sama Psikovindo. Slotnya itu kalau nggak salah tahun ini Psikovindo itu 30 UMKM atau UKM ya. Cuman kita yang saat ini masuk baru 15. Ya, 30 itu yang over total di tahun ini. Kita kemarin di-share bergantung sih ya, baru 20 atau berapa. Cuman biasanya kita diminta lebih, daftarnya lebih. Jadi untuk antisipasi kalau ternyata di proses nanti ada yang gagal gitu ya. Jadi sertifikasi itu nggak selalu berhasil, ada gagalnya. Gagalnya kenapa ya? Nanti main sama Mbak Fitri yang udah pengalaman nanti. Oke, lanjut. Nah, ini syarat untuk sertifikasi ya. Ini syaratnya ada beberapa hal.
saya baca beberapa aja ya. Jadi produk tidak berisiko hanya dipastikan kehalalannya, proses produksi dipastikan halal, terus memiliki nomor induk NIB. Nah, kemudian hasil penjualan seperti ini omsetnya, lokasi tempatnya ada, memiliki surat izin edar. Nah, ini apa tuh? Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar PIRT, MD, UMOT, UKUT. Nah, ini juga sertifikasi layak higienis sanitasi. Ya, ini jujur teman-teman kalau nanya saya juga nggak tahu. Juga nggak tahu, tapi intinya memiliki atau tidak memiliki. Artinya apa? Kalau teman-teman belum punya PIRT, MD, itu nggak ada masalah. Sertifikasi tetap bisa. Ya, sertifikasi tetap bisa dilakuin. Terus kemudian, cuman ini ya, yang poin nomor 3 itu memiliki nomor induk berusaha. Kalau ini harus ada. Kemudian next-nya produk yang dihasilkan berupa barang, tidak menggunakan bahan berbahaya, dipastikan kehalalannya, diverifikasi halal, terus apa ini? Jenis produk kelompok produk tidak mengandung unsur hewan hasil pembelian kecuali rumah potongnya sudah sertifikasi. Ini maksudnya kalau misalnya teman-teman produknya itu ada sumbernya dari misalnya daging sapi misalnya, itu RPH-nya harus jelas. Terus ayam juga sama, RPH-nya harus jelas. Rumah potongnya sertifikasi kalau bisa, karena itu untuk nge-trace halalnya. Terus kemudian ini penggunaan peralatan produksi yang lebih sederhana, bukan usaha pabrik ya, bukan pabrik. Kemudian pengawetan, terus yang terakhir bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanismenya. Nah, kalau dari sini saya coba ngetes saya sendiri ya, ternyata yang saya paling mentok adalah NIB. Jadi memiliki nomor induk berusaha, itu yang paling mentok. Udah, misalnya ada komputer nggak bisa duluan. Nah, cuman setelah kita cek ternyata bikin NIB itu nggak sulit. Ya, NIB itu nggak sulit. NIB itu bikinnya tadi saya nyoba sehari udah jadi. Gitu. Ya. Itu berikutnya, nah ini contohnya ya, hari ini saya coba bikin NIB. Dikasih tahu Mbak Fitri juga, kemudian beberapa website kita cek di sini ya, OSS.go.id, cara bikinnya gampang sih ya. Saya pikir itu kan NIB itu harus ngurus ke kantor segala macam, ternyata enggak, cuma butuh online datanya, kita isi, langsung hari ini kita dapat NIB-nya, keluar nomornya, nomor apa tadi, nomor izin berusaha. Nah, ini kalau mau tahu caranya gampang, di YouTube banyak tutorialnya. Saya ikutin YouTube step by step baru jadi. Oke, itu mungkin tentang apa materinya tentang halal ya dari Sukovindo. Ini saya nyoba merekap peran dan fungsi ya. Jadi kan kita ada beberapa pihak ya, ada BPH MUI, ada LPH Sukovindo, ada komunitas WU, dan teman-teman UMKM atau UKM daftar di pengaju usaha istilahnya, PU di istilahnya di sini. Jadi BPJH MUI itu yang menetapkan fatwa halal dari pengajian kita. Kemudian PPLH Sukovindo itu yang nanti dia memberikan penyuluhan, pendampingan, memastikan proses pengajian halalnya itu sesuai lewat apa website halal tadi. Terus kemudian nanti Sukovindo juga yang akan apa setelah penyuluhan itu juga ini ya mengecek data ya, ternyata benar Ponda, revisi Ponda. Kemudian kalau dia audit ya yang audit Sukovindo, ya LPH-nya yang audit. Terus kemudian kalau di WU itu kita menjembatani antara programnya Sukovindo sama
teman-teman UKM atau UMKM yang mau masuk program pendampingan gratis. Ya, untuk yang masuk di sini pendampingan gratis ini nggak harus member Wirausaha, karena Wirausaha kan membernya gampang ya, tinggal join grupnya, ikutan offline-nya, udah masuk gitu ya. Jadi nggak harus. Kemudian UMKM mendaftar itu sebagai pengacu program pendampingan. Jadi ada empat pihak yang di event pendampingan ini. Oke, kemudian ini ada komitmen dan konsekuensi ya. Jadi ini hasil riset kita dengan pihak Skopindo di awal-awal kita diskus untuk ambil program pendampingan gratis ini. Jadi program pendampingan gratis ini kalau kata Skopindo subsidi Skopindo atau CSR-nya, atau mungkin juga program itu pemerintah juga. Jadi harapannya nanti UKM atau UMKM itu yang benar-benar mengikuti program, mengikuti semua proses dan persiapan data yang diperlukan. Prosesnya mulai sampai terbit sertifikat paling cepat 25 bulan, dan harapan kita ya kalau kolektif itu akan lebih mudah dalam koordinasinya dan follow up-nya. Jadi bayangin kalau sendiri-sendiri ngajuin itu kan siapa gitu kan. Tapi kalau kolektif kan harapannya kita pakai bendera yang sama, kalaupun ada yang ngajuin juga bisa bareng-bareng gantian. Mau follow up juga lebih cepat harapannya. Terus kemudian yang terakhir, ini yang ada konsekuensinya apa? Jika UMKM atau UKM ini mundur tengah jalan, tidak sampai opini, akan ada konsekuensi dari pihak Skopindo. Infonya kemarin, jadi kalau nanti teman-teman ada yang mundur tengah jalan, misalnya ada beberapa dokumen nggak selesai, udahlah, nyerah duluan. Ya itu nanti akan perlu verifikasi berikutnya, karena datanya sudah dimasuk ke data. Terus kemudian ada konsekuensi di Skopindo akan servis komunitas Wirausaha kalau banyak yang berhenti tengah jalan. Ya, jadi ada dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah dokumennya belum lengkap, kemudian mundur tengah jalan. Atau yang kedua, dokumennya sudah lengkap, segala macam, nanti maju, revisi lagi, itu mundur tengah jalan. Atau yang ketiga adalah mundur revisi dokumen, diperbaiki. Yang ketiga ternyata sertifikasinya nggak bisa karena mungkin ada kandungan-kandungan yang nggak sesuai. Ada tiga kondisi. Harapannya teman-teman nggak di 1-2 itu nggak berhenti, tetap jalan. Ya, itu jadi harapan kita yang mendaftar ini full komitmen sampai akhir ya. Jadi bukan cuma coba-coba. Ya, buat anak jangan coba-coba. Ini kan kalau usaha itu kayak punya anak baru ya, jangan coba-coba. Ada yang bilang pengen tahu juga nggak apa-apa. Cuman ketika udah masuk ke udah masuk ke komitmen, ya tahu kondisinya gitu ya. Ya, kalau ini sharing tanya jawab silahkan. Ya, itu aja mungkin dari saya. Oh ya, ini next agenda buat teman-teman yang sudah daftar dan mau ikutan. Nanti next agendanya kita ada Zoom meeting sama Skopindo di hari Kamis jam 10.30 sampai selesai. Ya, tadinya saya udah nanya ke teman-teman di Skopindo itu nanti kan ada kick off pendampingan. Terus kemudian yang kedua itu nanti akan ada sharing-sharing dari yang sudah selesai sertifikasi di tahun 2021 sama 22. Jadi beberapa alumni sertifikasi Skopindo gratis. Nah, jadi nanti di sana bisa diskus lebih dalam lagi aktualnya atau ya selama pendampingan apa aja masalahnya dan gimana solusinya. Ya, oke, dari saya mungkin itu ya. Habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab tadi ya. Mbak Fitri ada tambahan, Mbak Fitri? Materinya sudah selesai nih.
Cukup, Mas. Mungkin apa namanya ada yang mau ditanya aja dari tadi yang dipaparkan sama Mas Dika dulu. Oh iya, ini ada yang nanya nih. Oke, teman-teman silakan mau nanya-nanya ya. Ini saya baca beberapa yang udah masuk. Ini dari Bang Iksan. Kalau NIB-nya bukan bidang makanan bisa nggak? Gitu ya. Mbak Fitri mungkin mau dijawab. Silakan. Pemateri, narasumber Mbak Fitri. Mbak Fitri yang jawab. Ya, izin menjawab pertanyaannya Bang Ihsan. Bang Ihsan yang mau didaftarin halal itu makanan atau minuman? Kalau misalkan mau didaftarin makanan atau minuman, nanti tinggal ditambahkan aja NIB-nya, tambah KBLI untuk makanan dan Dan minuman. IB-nya udah 5, Mbak. Enggak apa-apa, Pak. Mbak. NIB bebas kok, Pak. Oh, kok kemarin katanya nggak boleh lebih dari 5 ya? Jadi mau tambah lagi tuh nggak boleh tuh. Saya saya mau takut ini nih bahasanya nih. Sebenarnya boleh aja Pak kalau kerjain sendiri itu nggak boleh lebih dari 5 kalau misalkan yang ngerjain orang lain mungkin kebanyakan gitu loh Pak. Oh iya sih, yang ngerjain notaris. Oh, kalau sendiri Itu bisa. Pak. Sebenarnya Oh, sendiri bisa Pak, tergantung dari modal sih Pak. oh gitu. Iya, Ya ya udah, siap-siap. Berarti ngerjainnya di OSS itu ya? iya benar. Nanti minta passwordnya aja sama notarisnya kalau yang ngerjain notaris Pak. Oke, siap, masih. Iya. Pak Iksan, NIB mah bisa KLBI bisa ratusan itu masuk. Bisa ya, Pak ya? Iya, kemarin saya ke notaris, kata notaris nggak bisa, Pak. Udah 5 kata gitu. Asal yang ngerjain sendiri. Iya, Iya, itu. Berarti Pindah kalau notarisnya Mbak misalkan Fitri. daftar sendiri nggak bisa OSS ya? Udah ada kan OSS ya? Bisa Ada kalau untuk nomornya. Bisa. itu bisa Pak Isan. Jadi sebenarnya wewenang notaris itu hanya sampai akte dan SK. Oh, gitu. Kalau untuk OSS itu bisa dikerjakan sendiri. Kalaupun pendirian PT itu nanti NPWP pun juga biasanya terbit otomatis dari notaris itu. Oh, iya, siap-siap. Makasih, Mbak. Iya Pak. Gimana Bang Iksan? Sudah clear? Clear, clear. Saya malah penasaran tadi. Tapi Tergantung biayanya tadi. Gimana Mbak Fitri? tapi tetap lihat dari modalnya ya. Misalkan modal itu misalkan Mbak Isan itu PT perorangan misalkan ya. PT perorangan itu kan ada nominal maksimal modalnya tuh Pak. Nah, itu jangan sampai lewat dari modal PT-nya tersebut gitu. Untuk di NIB misalkan masukin kan di NIB itu masukin modal-modalnya tuh jangan sampai lewat dari modal yang ditentukan dari peraturannya. Nanti jadinya bukan UMKM NIB-nya. Gitu. Oh, iya, iya. Oh yang batasan 500 juta itu ya Mbak ya? Iya benar. Oh berarti total apa perusahaan yang didaftarin jangan sampai lebih dari segitu modalnya. Berarti bisa bikin banyak Bang. Yang penting totalnya nggak sampai 500 gitu. Iya. Oh, Modalnya dikirain 500 juta itu bukannya ini tadi penjualan itunya, produknya. Apa saham yang 500 juta tadi? coba dibalik lagi Mas Dika di materi yang pas 500 juta itu. Mas Jadi Dika, nih, Apa produknya deh? sebenarnya kalau non UMK dan UMK di NIB itu kalau UMK itu sampai dengan batas 5M sih Pak. Tapi Iya. untuk halal ini diperuntukkan untuk yang maksimal penjualan tahunannya itu 500 juta gitu. Oh penjualannya. Maksimal penjualannya 500 juta. Untuk Minimal UMKM. maksimal. Oh, itu biasanya maksimal. kalau di atas 500 udah ini loh, udah kena apa pajak itu biasanya, pajak Betul. lokal. Bayar pajak untuk UMKM Pak. Dalam 1 tahun atau 1 bulan? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun ya. Iya Pak. Nyambung ke ini juga kan Mbak ya. Sertifikasi juga. Enggak. Beda. Oke, lanjut. Ini ada Pak Arya nih, bisa di-share nggak materinya, Mas? Insya Allah nanti di-share materinya. Gitu. Oke, ada yang nanya lagi? Silakan. Mau diketik boleh, mau langsung boleh.
Mbak Fitri ini basicnya apa? Notaris ya? Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kalau untuk mendapatkan sertifikat kehalalan itu harus ada survei ke rumah nggak? Ini Mbak Fitri, silahkan. Pak Arya, untuk survei itu kemungkinan kecil menurut orang tim Sukovindo itu kemungkinan kecil ya 0,01% ya untuk survei. Terus uji lab waktu pas saya itu kebetulan kondisinya itu sedang pandemi juga ya. Jadi pas saat itu surveinya itu hanya online sih Pak. Nah, nanti mungkin kurang tahu juga nih kebijakan yang barunya seperti apa. Saat ini kan udah pandemi, maksudnya udah berkurang ya kan COVID ini. Nanti apa survei ada yang datang ke lokasi atau tetap masih on video gitu, Pak? Berarti hampir sama dengan pengajuan PIRT ya, Mbak? Betul, tapi bedanya kalau PIRT itu kan ada apa sih namanya, lebih khusus lagi ya Pak. Kalau PIRT itu justru lebih rumit lagi kalau menurut saya PIRT daripada halal ini. Ya, Kalau dulu saya udah kan pernah PIRT sih udah pasti lancar lah halalnya nih, ngurus halal. ya dulu saya pernah ikut penyuluhan PIRT yang di daerah yang di itu sama Kabupaten Bekasi ya, dinas kesehatannya. Yaitu ada proses survei. Ada proses survei, jadi harus seperti memang benar-benar harus sesuai dengan prosedur PIRT gitu. Sedangkan untuk pengajuan ke situ saya untuk kondisi di rumah, kondisi ruang produksi saya nggak memadai atau memenuhi syarat gitu ya. Ya saya pikir saya kira itu sertifikat halal itu mungkin kayak gitu. Jadi saya agak ngeper dikit gitu. Saya sedikit jelasin ya Pak, kalau untuk halal sih maksudnya tidak sejiper itu ya, maksudnya nggak sampai harus banget terpisah gitu. Cuma memang untuk pencucian bahan-bahan makanan itu tidak dibolehkan di kamar mandi seperti itu Pak. Terus jika memungkinkan peralatan masak pribadi, misalnya rumah tangga sama usaha itu berlainan. Itu aja sih Pak yang kemarin saya di audit itu. Kebetulan saya temuannya saya masih karyawan saya kemarin masih nyuci bahan di kamar mandi. Itu Pak, cuma sebatas itu sih Pak. Nggak harus misah gitu. Kan namanya juga UMKM Pak. Udah gitu packingnya itu misalkan masak kan di dapur, packingnya ya di ruang tamu gitu loh Pak. Itu masih diperkenankan sih Pak kalau halal itu. Nyuci di wastafel nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, yang penting jangan di kamar mandi aja Pak. Karena kan itu ini najis ya. Kalau auditnya kemarin info. Itu sih Pak Arya, jangan jiper-jiper Pak. Iya, masalah kondisi ruang produksi saya masih nyampur sama dapur pribadi. Ya, nggak apa-apa sih Pak itu. Cuman intinya tadi yang saya bilang jangan nyuci bahan dan peralatan masak di kamar mandi. Bukannya itu Pak Arya kan punya toko kan? Kalau misalkan di surveinya ke toko aja gimana itu kan? Pak Arya punya ayam itu kan? Penyet kan? Boleh itu juga. Jo bisa kan ya? Kemarin sih justru pas saya lagi di survei itu saya juga sebenarnya ada dapur, maksudnya ada dapur sendiri itu gudang. Tapi pas kemarin itu nggak apa-apa udahlah di sini aja gitu di dapur rumah tangga gitu. Ya, jadi temuannya itu nyuci di kamar mandi. Notis. Ini kata Mas Dori, nyuci di kamar mandi jangan. Kamar tidur apalagi nggak boleh itu.
Mbak Fitri, saya nanya nih sambil nunggu yang lain. Kalau apa itu kita kayak modelnya apa ya? Waktu auditor datang itu kita pura-pura disiapin itu bisa nggak sih? Memang seperti itu, Mas Tika. Jadi pas audit itu udah disiapin bahan-bahan potongannya nih. Misalkan kalau saya waktu itu kan keripik ya, saya udah nyiapin potongan keripik yang potongan singkong yang udah dipotong-potong tuh, terus singkong yang utuh yang belum diapa-apain gitu kan. Jadi cuman memperagakan aja gitu Mas Dika. Sampai kita udah sediain makanan yang udah jadinya gitu. Soalnya kan nggak tiap hari produksi kan kalau UMKM itu. Jadi emang disiapin. Iya, memang disiapin sampai bumbu-bumbunya pun itu udah disiapin terlebih dahulu. Kalau bahannya itu ternyata kita beli di online shop gitu gimana Mbak? Itu harus ada sertifikat halal juga nggak untuk bahan-bahan? Bahannya apa dulu nih Pak? Kan misalkan minyak, kayak waktu itu sih saya juga banyak tuh, ya nanti dikasih tahu sih sama auditornya dari Sukovindo itu, misalkan nggak ada nih di situ keterangan sertifikat halalnya untuk produk itu, nanti dikasih tahu sama tim Sukovindo itu carinya gimana nama produknya, nanti muncul dia Pak. Oh, jadi kalau misalkan bahannya itu adalah dari temen yang dia temen juga produksinya belum ada sertifikat halal gitu, itu nggak bisa berarti ya, tetap harus nyari yang ada sertifikat halal ya. Bahannya apa dulu Pak? Karena nanti Misalkan ada tepung gitu, Mbak. bagian bahan-bahan itu tuh kayak ada, nanti sih materinya sebenarnya dari pihak Sukovindo ya Pak. Yang saya tahu tuh ada 3 bahan, ada bahan penolong, ada bahan utama, ada bahan pendukung, ada bahan kritis gitu. Nanti macam-macam itu. Kalau untuk bahan kritis itu yang benar-benar harus ada sertifikat halalnya. Seingat saya sih itu Pak. Kayak daging itu ya. Kalau bahan penolong itu nggak harus, kayak misalkan air kayak gitu kan, itu nggak perlu ada sertifikat halalnya sih Pak. Oh gitu. Kayak sayur-sayuran tuh. Kalau misalkan air, kan salah satu bahan saya adalah air suling ya. Air suling itu berarti nggak itu bukan termasuk yang itu ya? Bukan, itu termasuk bahan penolong. Seingat saya sih itu Pak. Ya soalnya itu saya nggak ada sertifikat halalnya air suling itu. Oh iya, sama Bang. Saya pakai air juga, sertifikatnya nggak ada. Apa? Itu termasuk bahan Cintanya. penolong. Sulingnya suling bambu apa suling apa Pak Mas Isan? Bukan dari buah hantu Pak. Bukan. Oh iya itu Mbak Fitri itu isi apa kayak bumbu-bumbunya itu harus dicantumkan nggak ketika itu ada survei? Iya Pak, harus dicantumkan sesuai sama di dokumen. Nanti ada pengisian dokumen tuh Pak, bumbu-bumbu yang digunakan itu apa aja, terus belinya itu di mana, itu dicantumkan nanti Pak. Ini Mbak Fitri ya, saya sharing ya? Iya, boleh. Kayak gini ya? Iya, seperti itu Mas. Materinya bagi dong. Oh, gampang dibagi nanti. Kalau Cintanya pakai Bu BTP Fitri. kira-kira bisa nggak Mbak Yang Fitri? cabai mungkin Mas, kalau ini kan yang ini tuh ada yang cabai. Iya Pak, siapa itu yang nanya ya? Saya Pak Arya. Oh iya, masih Pak Arya. Ya itu kalau kita misalkan di situ ada bahan BTP-nya gitu, bahan tambah pangannya itu kira-kira lulus nggak sertifikat halal? BTP apa bahan apa Pak tadi? Seperti bahan tambah pangan kayak pengawet. Tergantung sih Pak pengawetnya. Itu kan biasanya ada yang udah yang diproduksi sama produsennya itu udah mendaftarkan sertifikat halal gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu kalau produk yang kita pakai itu udah ada sertifikat halalnya gitu loh Pak. Gitu ya. Dan dicari tahu penggantinya apa. Kayak kalau makanan Korea kan banyak tuh pakai mirin. Itu tuh apa gantinya yang halal di Indonesia gitu-gitu loh Pak. Itu kita harus searching yang benar-benar tahu itu halal atau enggaknya gitu. Ya. Fitri. Silakan Pak Sani. Ya.
mau nanya, ini kan kalau yang di rumah produksi saya itu ada beberapa item ya, karena kan maksud saya ada kue kering. Nah, selain dari kue kering itu ada juga roti. Apakah setiap item itu harus memiliki produk halal satu persatu, satu item, satu produk apa namanya sertifikat halal, atau kita itu cuma cukup satu sertifikat halal aja? Terima kasih. Nah, kalau yang izin menjawab ya Pak, kalau yang banyak itu sih saya belum nemuin, tapi yang setahu saya yang pasti itu masing-masing makanan itu harus punya sertifikat halalnya sendiri. Tadi yang di-share di grup itu kayaknya yang punya Mbak siapa tuh, itu ada beberapa produk tuh Pak. Nah, lampiran-lampiran produknya itu kayaknya dia apa namanya sertifikatnya satu, terus ada lampiran-lampirannya tadi punya Mbak Esti ya kalau nggak salah. Pasti Ya, ya. PST. Oh, itu ya. Ada Mbak Esti nggak tuh? Soalnya tadi kan saya tanya Mbak itu ada lampirannya nggak ya? Saya pengen tahu juga gitu karena di situ tulisannya produk terlampir gitu. Ya, Kalau- baik. Tapi Oke, yang- terima kasih. Baik. Tapi intinya ini ya Mbak Fitri, intinya satu produk satu sertifikat gitu. Iya Pak, karena kan masing-masing bahannya berbeda. Itu untuk label halalnya, itu untuk label produknya itu juga nggak Mbak? Di apa, Pak? Diajukan juga nggak? Kalau label halal, setahu saya tinggal di-download nanti di aplikasinya itu, Pak. Di aplikasi si halalnya itu kalau udah terbit sertifikat. Iya, Pak. Nanti penyuluhan dari Sukopindonya itu ada offline-nya nggak? Ada, Pak. Waktu pas saya sih semuanya by Zoom ya, Pak. Pas lagi penyuluhan untuk penyelia halal, isi materi itu juga by Zoom semua. Itu dari pagi, dari sekitar jam 10 deh kalau nggak salah, itu sampai jam 4 sore. Nggak bisa ngulek sambal dong saya ya. Bisa Pak, ngulek sambil nempel headphone, Iya, betul. sambil kayak dengerin MP3 gitu loh. Mohon bertanya Mbak Fitri, Iya, Pak. kalau beras itu pakai sertifikat halal nggak? Nah, itu dia Nah, tuh. ini nih satu Itu tuh. pertanyaan saya nih. Termasuk bahan pangan ya sebenarnya itu. Nah, itu Bagian benar. dari bahan pangan. Nah, bahan baku ya. Bahan baku itu memang termasuk untuk yang disertifikatin halal. Tapinya saya belum pernah nemu, Pak. Mungkin nanti pas Zoom dengan pihak Sukovindo ya bisa ditanyain ulang ya, Pak. Oh, boleh Nanti siap. akan ada jawaban yang jelas ya, Pak. Karena kemarin saya Salah. nemuin temen dari Delanggu ya, itu juga setor beras itu ke Sukovindo ya, gitu loh, ke yang Cibitung ya. Oh, Mau nanya dong? Yuk, silakan Pak. Bu, kalau varian rasa itu gimana itu? Kalau sertifikat halalnya kan satu tuh. Nah, rasanya itu beda-beda. Sertifikatnya harus satu apa setiap varian juga harus masing-masing gitu maksudnya? kalau cuman varian rasa sih itu kayaknya satu sertifikat deh Pak. Cuman nanti di tabelnya itu ada masukin data. Misalkan kalau saya waktu itu keripik singkong pedas terus sama misalkan ori terus sama rasa apa itu nanti dimasukin di tabel. Gitu. Oke. Ini pada Varian rasanya apa aja, Pak Irman? Yuk. Varian ciloknya apa aja?
Ada nanti belum launching, ada bumbu hijau, ada bumbu kacang, ada cilok rasa macam-macam lah. Yang belum ada Kalian bumbu promo. gratis. Rasa yang pernah ada tuh. Kalau itu Mbak Fitri, kalau misalkan didaftarkan beberapa produk itu ada nomornya masing-masing apa gimana? Iya benar, ada nomor sertifikat masing-masing. Cuman kalau untuk yang gratis ini maksimal 5 ya Mas Dika ya, kalau nggak salah kemarin. Iya, 5 varian berarti ya. Ya 5 produk ya. Itu kata Mbak Esti katanya bisa tuh satu form beberapa produk daftarin langsung bisa katanya. Tapi kemarin saya kan daftar ke yang apa namanya Kemendag itu ya. Iya itu saya juga tiba-tiba Nah, udah kirimin itu ke saya mah manual S. cuman satu produk itu, nggak bisa 5. Oh, itu kurang tahu juga deh Mas Irman. Kemarin sih info dari Pak Nuri selaku dari tim Sukovindo itu maksimal 5 ya Mas Dika ya. Iya, awalnya gitu 5. Nanti mungkin tanggal 25 kita bisa discuss lebih fixnya nanti ya dengan di Kovindo. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab atau kita nggak bisa matiin karena nanti mesti Izin dong tanya. di Kovindo. Ini kan niatnya rencana mau bikin cemilan nih. Nah, tapi bahan bakunya itu misalnya dari kayak pedagang apa ya? Ya kiloan lah, snack gitulah. Repack. Ya, kita mau repackage. Kita mau olah pakai bumbu kita sendiri, tapi kita beli polosannya gitu loh. Beli yang belum digoreng. Itu gimana tuh? Apa namanya? Pencantuman dalam ininya. Apa harus tes lab apa harus gimana? Biasanya. Kalau makanannya termasuk bukan bahan yang kritis sih itu bisa aja ditulis bahan utama kayak singkong kayak gitu kan. Tergantung dari jenis snacknya itu loh. Misalkan snacknya itu terbuat dari ubi-ubian gitu. Tinggal tulis aja nanti bahan utamanya ubi gitu Mas Ulin. Kalau terigu kan kalau misalnya dari terigu gitu kan. Ya. Kita nggak tahu tuh dia pakai terigunya apa gitu. Terigu itu bahan dasarnya apa ya? Ya kan kalau yang itu kan biasanya udah jadi itu kayak kerupuk lah, kerupuk kan biasanya ada tinggal masak tuh. Tinggal masak, tinggal di ini. Nah, sebelum jadi kerupuknya itu kan kita nggak tahu tuh dia bikinnya apa gitu. Kalau itu gimana tuh Mbak? Itu kalau menurut saya sih kalau bahannya itu diyakini memang halal ya, kayak terigu kayaknya itu bahan dasar atau dulu bahan dasarnya itu apa ya terigu? Gandum. Terigu tuh dari gandum. Dari gandum. dari cakrakan. Soalnya biasa makainya terigunya segitiga biru aja ya. Ada yang ngeri ntar pakai terigu aneh lagi. Ya, Mbak Fitri izin nanya. Ini kan program gratis ya? Iya. Itu apa memang biasanya harus berbayar apa kalau membuat sertifikat halal itu? Tadi di tabel yang tadi Mas Dika share tuh ada biaya-biayanya tuh Pak Arya. Munculin dong Mas Dika tolong. Itu berarti kalau daftarin 3 varian dapat 3 nomor halal itu biayanya 350.000 kali 3 gitu ya Mbak? Iya kalau normalnya. Normalnya ya. Jadi per varian pun nomor halal beda ya. Rasa pandan, rasa apa gitu ya. Kayak apa namanya? Kan ininya beda soalnya. Apa namanya? Gulaku yang hijau sama yang kuning aja itu juga beda tuh.
Pak Hmm. Ihsan. Nih, Bang Arya udah muncul tuh. Tadi kan. Terus Nah itu, ada kalau yang Bang 5 Arya, juta. Bang Arya kan udah usaha menengah tuh, udah bisa suplai berapa? 100 porsi sehari itu. Masuk usaha menengah itu 5 juta itu. 5 Amin. juta ya. Berarti nggak boleh masuk ke Sukovindo nih, Pak Arya. Langsung BP Pom. 5 juta buat yang ember-emberan. Ini Bang Arya udah ini MM-an tuh. ini biaya pendampingan aja apa nyampe beres ini segini? Enggak, ini tuh cuman biaya permohonan ke PNBP lah modelnya, Pak. Soalnya pernah nanya itu 3 jutaan itu kemarin saya nanya kalau yang halal reguler. Itu belum kalau ya ada apa namanya kalau ada yang harus dicek lab itu nanti nambah lagi itu. Biasanya gitu. Benar. Misalkan kayak daging ada apa namanya daging sapi nih itu ntar dicek lab itu apa benar daging sapi apa daging maaf celeng gitu nanti dibuktikan dengan cek lab itu. Iya Pak Irman, memang kalau di kita juga yang gratis ini di Sukovindo ini juga kalaupun ada nanti harus cek lab itu juga biayanya dibebanin ke pelaku usaha. Tapi itu 0,01% ya, makanya kemarin Pak Nuri dari Sukovindo tuh infonya untuk biaya misalkan harus banget itu datang untuk survei lokasi, itu pun juga dibebankan ke pelaku usaha. Tapi itu 0,0 sekian lah kata Pak Nuri itu kalau datang sama cek lab itu Pak. Mungkin untuk skala menengah kali ya? Ya, bisa jadi Pak Ulin. Biaya segitu teh belum nembak ya itu ya. Ini siapa yang mau ditembak Pak Arya? Parah ini. Itu gratis tuh sampai beres. Pak Arya, ini tadi saya nggak berani ngomong karena tadi ada orang sebagainya. Masalah PYRT Pak Arya itu sebenarnya kalau Kabupaten Bekasi itu ada solusinya Pak. Kenapa mereka bisa mengharuskan untuk sesuai dengan tata letak itu tata ruang harus pisah dari rumah harus ini itu sebenarnya ada solusinya kalau Kabupaten Bekasi nanti japri aja ya Pak. Ya kebetulan kalau PYRT itu kan memang non daging ya. Betul. Nah, non daging saya mau daftarin sambal cuma takut kepedesan gitu. Yang daging itu Pak Jadi daging sambal ntar. Pakai Maulana pakai daging ya? Iya, Pak Arya. Jadi daging sambal ntar. Ya kalau PRT saya dulu daftarnya sambal ya. Jadi sambal geledek yang merek sambal geledek saya daftarkan, cuman memang saya aja sampai dari penyuluhan untuk pengajuan nextnya belum, karena memang sambal saya belum produksi banyak. Tapi udah dapat sertifikat penyuluhannya Pak? Ada punya. Oh ya, aman kalau itu. Itu yang lama tuh Pak. Mau pinjam nggak apa-apa. Pak Arya, itu ya, siap. sertifikasi geledeknya gimana caranya? Gimana? Kurang jelas Mas Dika soalnya. Sertifikasi geledek gimana caranya? Emang bisa disertifikasi geledek? Itu harus kayak Kiai Ageng Serodo nangkep itu tuh. Nangkep petir. Katanya bahan bakunya geledek gitu. Nama juga mempengaruhi ya. Saya notice saja ya. Nama itu juga mempengaruhi. Nama produknya ya. Kayak yang di gacoan itu kan contohnya ya saya ambil di gacoan itu udah nggak boleh gitu. Kalau di Indonesia itu masih pengaruh. Kalau geledek gimana tuh? Kalau geledek gimana boleh nggak?
Asal jangan suster ngesot kali ya, Pak. Enggak, kalau memang geledek nggak boleh, saya ganti geluduk. Ganti Gundala kali ya. Petir. Mbak Fitri, Yang nggak boleh itu yang ada kata setan-setannya gitu. Ya, tuh, benar. Heeh. Pak Nuri, nama-nama setan ya, Mbak. Iya, Terus benar, terus Pak. terus apa yang ada gila-gilanya gitu tuh nggak boleh. Kalau Kayak mercon gitu. mercon ya. Mercon boleh, petasan boleh kayaknya kali nggak bakal meledak ini. Terus Jadi kayak ngomongnya batu harus bara. berdua, Pak Yang Irfan nggak Pak boleh Irfan. biasanya ada belakangnya itu mercon gila, mercon apa. Ya, benar. Plesetan-plesetan yang agak nyeleneh ya, kayaknya masih belum diizinkan di Indonesia ini. Bang Dika, itu Yuk, gratis itu sampai beres atau gimana Bang Dika? infonya sampai beres, Bang. Oh, Makanya targetnya itu 2,5 bulan udah bisa beres. Jadi awal mulai kan bulan Mei kita mulai kick off. Nanti Juni sudah mulai kick off sama pendampingan, Juni udah mulai pendampingan. Targetnya itu Agustus sudah beres semuanya. Makanya yang tadi yang apa komitmen itu harapannya bisa ngikutin sampai akhir tuh. Kalau memang full komitmen harapannya sih Agustus selesai semuanya. Gitu, Bang. Saya share ini aja ya, Pak Mas Dika, izin Hmm, share yang apa namanya tahapan di PTSP halalnya, Mas. boleh. Di-share di grup boleh, Mbak Fitri? Aplikasi ini, Pak. Oh, Sebentar. Bentar ya. Mbak Fitri sambil nanya, saya Boleh, Bu. baca-baca itu katanya ini ya ada harus sudah apa? Dan sertifikasi itu sudah usahanya udah 1 tahun, benar nggak sih, Mbak? 1 tahun, Pak. Benar ya? Iya, benar. Udah gitu Jadi, harus nanti dicek juga sih, Pak, IG gitu, media sosial, medsosnya. itu oh cara gitu. bikinnya gimana Mbak? Kan NIB-nya baru bikin misalkan. Nggak apa-apa, nggak sampai dicek itu sih, Pak. Oh, Kan bisa, saya waktu itu malah baru bikin pas lagi mau halal itu. Kan pernyataan kita aja, kalau itu memang udah setahun berjalan gitu. Oh, saya jadi belum. Kalau jadi belum IG gimana? juga ya? IG diperiksa juga ya? Apanya yang diperiksa, Pak? IG. Ya dilihat aja sih, Pak, sama mereka benar ada jualan itu apa enggak gitu, produk yang lagi dihalalin atau enggak. Bapak nge-follow siapa aja di IG tuh Pak, diperiksa Pak. Enggak. Yang diajarin Mas Arif gimana ini IG-nya? Yang penting unfollow Pak Iksan. Tuh. Assalamualaikum, Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Masalah. Ini saya boleh kasih ini aja sedikit ya, apa namanya, pengalaman sih. Saya kebetulan, alhamdulillah kemarin tuh saya baru bikin, dan itu saya baru saya bilang ini apa usaha saya pun belum 1 tahun sih, gitu. Dan itu pun belum konsisten gitu jualannya. Jadi jualan saya tuh baru hanya by event aja, misalkan ada bazar gitu, itu baru gitu atau pesanan-pesanan biasa. Nah, saya tanya, "Boleh nggak?" "Boleh, Bu, daripada nanti, kesananya susah." Ya alhamdulillah sih selama tadi, masuk kriteria, jadi gitu alhamdulillah kemarin dapat sudah. Iya, Itu benar aja Bu, sih. memang cuman ditanya aja sih sebenarnya di peraturan memang seperti itu, Bu. Cuman mereka make sure aja sih, Bu, nggak apa-apa juga sebenarnya. Itu aja. Iya, saya bikin NIB-nya sendiri kan, diajarin gitu kan. Jadi saya coba di rumah tuh, alhamdulillah bisa gitu. Jadi cepet kok buat yang lain mungkin NIB bisa diinikan di rumah sendiri pakai OSS ya aplikasinya ya. Iya, benar Bu. Makasih Bu Emma. Iya. Ini tadi yang nanya apa sampai selesai atau enggak ini nih ya dari Mbak Isan. tracking Bang Isan sih. Ini tuh benar-benar dari draft. Saya agak lama ya soalnya saya kejeda di Mei nih.
Dari submit, terus verifikasi. Kelihatan kan ya, Pak? Kelihatan. Kelihatan. Saya zoom dulu. Oh, Jangan 2021 itu ya? Iya, saya dari 2021 Oh, ngurusnya. Nah, ini semua Ada masa berlakunya nggak ya? ada, Pak, 4 tahun. 4 tahun. Kalau Yo. masa berlaku pengurusan sertifikat ini ada nggak? Nggak ada. Ini buktikan saya jeda nih dari bulan Mei, bulan Juni saya berhenti nih, Pak. Harusnya ada revisi. Saya sakit, nggak sempat untuk revisi dan baru mulai lagi itu di September. Jedanya lama banget kan, Pak? Kalau barang gunaan itu apa, Bu? Itu kan salah satu yang bisa disertifikasi ya. Barang Ya. gunaan maksudnya apa ya? Itu siapa yang nanya ya, Pak Ihsan? Barang gunaan itu sebenarnya pertanyaan dari Mas Ulin kemarin ya, yang kemasan itu bisa nggak sih disertifikasi halal? Itu termasuk barang gunaan keperluan rumah tangga. Sebenarnya bisa, tapi untuk saat ini yang karena di peraturan pemerintahnya itu terakhir 2024 yang mewajibkan makanan, minuman, sama bahan baku, sama RPH. Itu 2024 jadinya yang masih digalakkan banget itu yang 4 tadi itu. Oh, kayak botol gitu bisa halal gitu maksudnya, Bu ya? Ya, kan termasuk keperluan rumah tangga kan. Oh. Terus kalau yang jasa ini apa maksudnya? 09 kan jasa tuh. Jasa apa maksudnya? Itu kayak RPH itu loh, Mas. Apa tuh RP itu sih? Rumah potong hewan. Oh, kan di bawahnya ada tuh rumah potong hewan. Oh, jadi sama ya, jasa gitu maksudnya Iya, ya. Jasa-jasa pengolahan makanan kali ya? Betul, ya itu Mas Ulin. Bukan jasa bikin website, Mas Ihsan. Itu kan kayak gitu harusnya halal, Pak. Suka ada yang nanyain, ini website halal nggak nih? Halal, baca doa dulu ya. Dibajak kan gitu. Capek kita. Mas Nuri ngelawak mulu ya. Biar nggak Yang suka ngelawak di grup malah nggak ada suaranya ya. Siapa tuh, Mbak? Itu. Orang tebet. Iya. Mana? Nggak keluar tuh orang tebet tuh. Oh, yang katanya Arwa tapi nggak pakai corner. lagi Sariawan kayaknya. Mas Aji juga nggak ada nih, Mas Aji nggak kelihatan. Tadi Iya, ada Mas tapi kayaknya Aji nggak ya. ada lagi deh. Om Aji. Siaga 1 kayaknya tuh. Banjir di mana, Pak Arya? Bisa, Mbak. Ya, Mbak Waras itu kenapa disebut keripik waras ya? Dapat inspirasi dari mana itu, Mbak Fitri? Warung Aska. Warung Aska singkatan. Sebenarnya Waras itu singkatan dari nama anak, Pak, Warung Aska. Tapi sebenarnya agak saya plesetin juga Waras. Udah biar pada waras deh yang makan keripik saya ya. Amin. Doanya ya, Pak. Bahkan produknya gini, Mbak. Ini kan buat rambut ya. Kayak pomade tapi bentuknya serbuk. Nah, serbuknya itu kan dari teman saya. Nah, tapi kan teman nggak punya sertifikat halalnya tuh. Itu kira-kira bakal ini nggak ya? Ditanyain nggak ya? Ya nanti bakal uji lab deh itu kalau itu. Uji lab ya? Oh. Mumpung gratis, Mas Ihsan. Iya, maksudnya supaya gratis gitu gimana? Kayaknya uji lab deh nanti, Mas. Uji lab ya. Pak Fitri, itu kan kebetulan nih sama nih keripik-keripikan nih yang saya mau bikin nih kayak Pak Fitri yang udah bikin nih. Itu kira-kira untuk apa kemasannya dipermasalahkan nggak kalau yang ada berapa gram dicantumin nggak? Iya, nanti dicantumin, Mas. Kemasannya apa? Nggak, maksudnya Cuman dicantumin aja sih, tapi nggak harus ada sertifikat yang halalnya segala macam sih kemasannya. Yang ukurannya maksudnya kalau misalnya mau jualnya yang 500 gram apa yang 1 kilo gitu, itu wajib dicantumin atau enggak? Wajib, nanti dicantumin, nanti ditanya sama auditornya. Berarti ini kemasannya dalam banyak nomor ya, banyak nomor. Iya, dalam bentuk apa gitu. Enggak, kalau untuk kemasan sih cuma ditanya by ini aja sih, by lisan aja sama auditornya. Waktu itu saya tapi masih satu nomor.
Iya, satu nomor. Oh, Ada berapa kemasan, terus berat dalam satu kemasan itu berapa gitu. oke oke oke. Loh ya, Mbak Fitri mohon ulang lagi ya. Saya kan produknya ayam ya, Mbak. Mm-mm. Itu apa RPH-nya itu saya belum tahu udah ada halal atau enggaknya gitu. Itu gimana Mbak tadi? Disarankan untuk beli ayamnya di RPH, Pak. Hmm. Itu sih. Kayak Mas Imran ya, waktu itu Mas Imran udah pernah nunjukin saya tuh RPH-nya kalau dia beli ayamnya di situ gitu. Irman, Mbak, Ah, Irman. Imran. ampun. Cuman kebalik Saya sama bilang, M. Galak amat. Irman ya. Itu Pak ngopi kalau dulu Pak, Pak ngopi dulu Pak. di Om mana Arya, itu? Om Mas Arya Herman? ada di saya langganan di dekat Megatis itu. Dia RPH-nya udah kelas PT, udah ada Oh. sertifikat halalnya. Enak nanti ngurusnya. Itu kan Bagus begini ya, sih. sertifikat halal juga kan di RPH itu kebanyakan motongnya manual ya. Kebanyakan motongnya. Dan saya perhatikan enggak ya ada yang baca bismillah, ada juga yang enggak kan gitu. Itu kan masih apa istilahnya diragukan kehalalannya gitu. Itu gimana Mbak Fitri? Pak, kalau itu wallahu alam bishawab aja kali ya, Pak. Kan itu urusannya mereka kan ya, Pak ya. Karena kan mereka udah bikin sertifikat halal nih RPH-nya. Berarti kan tanggung jawab mereka aja gitu, Pak. Sama Allah ya, Pak. Potong sendiri Om Arya. Iya, potong sendiri bener loh. Nah, Iya paling aman. Om Maria Nah, nungguin dia aja pas nanti potong. ayamnya Potong yang dia punya sendiri. beli sendiri, ayamnya mendarah sendiri gitu. Atau bikin sendiri RPH, Pak. Mbak Fitri, Erma Iya, nambahin boleh ya? boleh Ibu. Waktu itu pengalaman saya kan juga ada yang nanya tuh, untuk urus yang bagian ayam katanya sih masih belum bisa untuk sertifikasi halal yang untuk yang sekarang ya, yang declare ini ya. Katanya gitu, karena walaupun ada yang bilang, sudah di RPH, itu pun masih belum katanya. Kayak mie pangsit, ayam pangsit ya, mie ayam pangsit, itu belum bisa tuh dihalalkan. Belum bisa dikeluarkan untuk sertifikasi halalnya, gitu kemarin itu. Jadi, yang berkaitan dengan, daging-dagingan, terutama yang ayam ya, itu belum katanya. Kecuali kalau ikan ya. Jadi untuk masalah pemotongan itu masih belum katanya sih. Itu masih Ya, dikaji ulang lagi. Iya, gini sih berarti Bu, kemarin juga udah sempet diobrolin juga tuh. Saya kan juga kebetulan ada dimsum juga, produksi dimsum juga. Pak Nuri juga waktu itu pernah tanya ke saya kenapa nggak didaftarin gitu kan, karena saat itu ayam saya belum beli di RPH kata saya gitu kan. Oh katanya ya udah nanti kalaupun udah apa namanya ngambil ayam di RPH daftarin aja gitu. Terus kata saya nanti dulu deh Pak, karena kalau itu ikut mandiri kan. Tapi nggak apa-apa kata Pak Nuri dicoba aja dulu. Nanti biar tim Sukovindonya yang nentuin Pak Arya. gitu ya. Kalau kemarin sih sempat ditanya juga kalau misalkan sudah punya RPH ya nggak apa-apa lebih bagus gitu kan. Nah mungkin nanti di situ yang akan ada survei. Bener nggak nih dia beli di RPH itu gitu. Iya, biasanya Mungkin gitu. ya itu. Kemarin izin nambahin, kemarin ada sharing dari Bu Nisa ya, waktu kita ke Bogor. Jadi tentang pertanyaan sama sih, jawabannya sama juga. Jadi ketika apa ayam tuh masih bisa asal RPH-nya kalau beli ke RPH-nya ada. Infonya Bu Nisa sih kalau di sana di Solaku itu bisa gitu. Dicantumin kali ya Pak ya? Dicantumin ya. Berarti harus pindah langganan ya dong. Iya Pak Arya. Kalau nggak, langganannya Jangankan ayam sertifikasi. Pak Arya. Iya. Apa ya waktu itu saya nggak tahu itu ada sertifikat halalnya apa enggak, garam Pak. Oh iya garam. Garam itu tuh harus cari yang ada sertifikat halal ya Pak. Kalau ayam sama bebek
sertifikat halalnya satu apa bisa ini gabung apa bisa ya? Bisa kayaknya, Pak. Kan menunya lain itu, Pak. Iya, masa yang LPH bebek kita jarang-jarang lihat gitu. Mbak Fitri, Iya, untuk Bu. yang dimsum jadi belum ini ya, belum dilanjutin ya Mbak Fitri ya? Belum, Bu, kalau yang dimsum. Lebih mengarah ke pribadi kali ya, nggak masuk yang apa program Kayaknya sekarang iya, kali Bu. ya? Kan gini, saya kan dimsum itu sebelum jadi rumah produksi itu ngambil franchise tuh di Depok, Bu. Nah, Iya. itu di Depok memang agak luar biasa ribetnya ya, Bu. Harus benar-benar gudang sendiri, punya gudang penyimpanan sendiri yang apa tuh yang dingin itu. Terus Ya freezer, Pindah-pindah ya, saja. terus freezernya ya. ya jadi freezernya tuh kayak ruangan dingin gitu loh, Bu, yang apa sih Oh ya, nyebutnya? Terus iya, iya. buat masaknya sendiri itu benar-benar dibikin di set sedemikian rupa untuk cuman buat halal dimsum, Bu. Ya, kata saya kayaknya kalau untuk produksi rumahan belum dulu deh. Iya, iya. Memang harus ya kalau itu ya. Jadi nggak Iya, masuk yang kriteria program sekarang kayaknya sih. betul. Tahu saya sih itu. Dikit nambahin. Kemarin Iya, kan Pak. ngobrol tuh sama pihak Skopindo yang di Kemendag ya. Katanya sih kalau produksinya baru dikit di apa namanya di rumah sendiri terus gabung sama dapur masih bisa, asal yang ngerjainnya itu yang punya rumah gitu, bukan karyawan. Jadi buat ngejaga si kualitas kehalalannya itu udah gampang gitu kontrolnya, kata beliau sih gitu. Jadi nggak perlu beda khusus rumah produksi gitu kalau produksinya masih dikit gitu. Terus kalau apa namanya kayak dimsum itu kan ayamnya dimsum full ayamnya apa ayam Iya, itu khusus? kalau saya dimsumnya ayam apa kulit ayam sih, Pak. Oh, kalau Ada kayak terigunya. isi ayam gitu Ada terigu misalkan, juga. kalau ayamnya cuman pendukung aja itu nggak perlu ada sertifikat halalnya sih katanya sih gitu. Oh, Kalau tapi hampir pendukung ya 80% lah ayam. bukan bahan utama gitu, kayak bakso gitu pendukungnya ayamnya dikit, nah itu nggak perlu ini katanya nggak perlu Saya apa? baru tahu kalau bakso ayamnya dikit, Bos. Ayam bakso sapi nggak pakai ayam apalagi ayo? Iya, tergantung bahan bakunya apa sebenarnya judulnya. Ada bakso Iya. ayam mungkin. Iya, bakso Bakso ayam. ikan ya ikan dominannya. Kalau bakso sapi ya Ternyata sapi bakso ayam dominan. ayamnya dikit ya, Pak Irman. Iya. Ini selama ini saya Karena bohong. kebanyakan terigu mungkin apa? Kebanyakan sagu apa terigu itu adonannya mungkin. Banyakan aci. Nah, Mending ayamnya itu dagingnya. Itu kalau bakso-bakso yang abang-abang keliling itu paling tunggirnya doang, itu pantatnya doang itu. Saya Jangan pernah suudzon lah, jangan suudzon. Enggak, saya pernah beli ayam di pasar gitu, ada yang beli tunggir sama tulangnya kerongkong itu kan. Terus saya ngobrol, "Lu Mas buat apaan ini pantat ayam?" "Ini buat bikin bakso," katanya. "Loh, masa pakai gituan? Pantesan gurih itu." Itu kan lemak doang kan di pantat itu. Makanya gurih bakso-bakso itu. Iya, itu buat kuahnya itu. Iya, memang biasa gitu katanya sih. Katanya sih buat campurannya, buat baksonya. Iya, karena dia lemaknya banyak memang. Oh, jadi gurih gitu baksonya. Emang di tunggir biasanya biang apa kaldu ayamnya yang banyakkan di tunggir. Jadi ketika kalau saya sih proses produksi ayamnya tunggir saya buang. Jadi nggak terasa banget rasa ayamnya itu nggak terasa banget. Padahal enak tuh banyak, ya Om.
Ya, Enak padahal. kalau saya pribadi sih nggak suka sama apa, kalau makan daging ayam tuh nggak Kulitan. suka sama baunya gitu. Pak, saya juga Pak Arya. Kalau beli ayam masih ada itunya, kayaknya saya jadi malah nggak jadi makan. Buat kucing aja paling. Kucing udah Iya, bosen di saya. Whiskas. Kali-kali Whiskas kata kucing gitu bilangnya. Dicampur biar irit. Jebol kalau Whiskas terus mah. Jebol berdapur. Ya kali-kali maksudnya. Oke, teman-teman, apa? Ini Zoom-nya kita biasanya close sampai jam 9 ya, Bang Iksan, Mas Nuri, sebagai yang punya Zoom. Iya Pak. Maaf lagi makan. Lagi ngomongin tunggir dia makan. Halal nggak makanannya itu? Nggak tertib ini, Bang Iksan. Sambil nyolder juga Bang. Aduh, ya Allah. Oh iya, ini menambahkan dikit juga berdasarkan pengalaman ya, Mbak Fitri ya untuk yang lain. Itu kalau kemarin saya juga katanya harus disebutin tuh karena kita ada bahan baku untuk cuci piringnya, misalkan gitu ya, untuk bahan baku cuci lah untuk cuci, misalkan kita pakai Sunlight, disebutin tuh mereknya. Jadi merek-merek yang sudah ada sertifikasi halalnya, kalau yang belum ya nggak masuk, tetap gitu. Kurang lebih itu kali ya Mbak Fitri ya. Kalau Iya kemarin benar Mbak Bu, Fitri mungkin memang nyebutin disebutin juga nggak juga, kan? disebutin juga Bu. Sama ya. Sama Mereknya ya. ada, iya. Mana ya? Jadi mereka melihat misalnya kita pakai bahan pewarnanya mereknya apa, kupu-kupu apa gitu kan. Nah, Iya nanti benar mereka Bu. tahu oh ini sudah punya merek, maksudnya sudah ada sertifikasi halalnya gitu. Jadi mereka juga bisa ngelihat tuh merek ini terdaftar nggak nih sertifikasi halalnya gitu. Kurang lebih gitu untuk yang mau bikin lain. Bahkan apa namanya form catatan produksi itu tuh dicatat juga, di data juga Bu. Waduh. Terus pembelian bahan itu bonnya jangan dibuangin, kalau nggak ada bonnya dibuat sendiri. Waduh. Waduh mulu nih Bang Arya. Tapi paling diinget ininya aja merek-mereknya. Kalau saya sih kemarin nggak pakai nyertain sih. Cuman kayak ditanya aja apa aja Bu. Saya inget-inget tuh kayak gitu kan. Saya pakai ini, warnanya ini gitu kan. Misalkan bikin kue cake ya. Biasa kan gitu tuh. Ada pakai keju apa gitu kan. Iya, Itu detailnya kayak gitu deh. Itu nanti Terus tuh untuk dimasukin semua cuci barangnya pakai apa? Pakai Sunlight apa Mama Lemon, misalkan lain bahan dicantumin juga tuh. Kalau bawang kan ada dua macam tuh, bawang putih cutting sama lokal, Iya. Cutting sama yang satunya itu gimana itu? Dicantumin nggak? Dicantumin Pak Arya. Tapi kan kalau bawang itu termasuk tumbuhan, itu nggak perlu ada sertifikat halal ya. Iya, Sorry itu kan teman-teman. alami, merupakan bahan. Mau Ya, ini kebetulan ini ada dari Sukovindo Pak Nuri Dayat lagi ikutan online Zoom juga. Kebetulan kita kan jam 9 closingnya, mungkin Pak Nuri nanti kalau saya jawab yang lainnya bisa lewat grup. Karena kan kalau ngomong teknis banyak banget ya. Ya mungkin biar lebih angkot lah istilahnya ya, lebih fix. Ini sekalian mumpung ada Pak Nuri Dayat dari Sukovindo, mungkin mau sharing, mau nyampein beberapa yang ke teman-teman. Pak Nuri, selamat datang. Silahkan waktunya Pak, silahkan. Baik, terima kasih Mas Dika, Mbak Fitri, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas ya Pak, Bu. Jelas, kedengaran. Jelas ya. Alhamdulillah. Ya, secara umum saya tadi memperhatikan beberapa diskusi yang didiskusikan barang-barang ini, dan ini menurut saya sangat penting untuk nantinya Bapak Ibu itu lebih dimudahkan ya, karena memang sudah ada senior-senior yang lebih dulu menyelesaikan sertifikasi halal ini, dan ini menurut saya poin yang sangat
apa namanya, saya punya keyakinan lah, artinya kalau tidak berlebihan saya bilang 100% bisa nanti lolos di sertifikasi ini. Dan seperti yang disampaikan Mas Dika, bahwa kami sangat berharap bahwa misalnya nanti yang terseleksi dan ikut dalam ini misalnya ada 10 atau 15 orang, kemudian nanti bisa lolos 100% ya, mendapat sertifikat halal. Amin. Tadi yang disampaikan Mas Dika benar ya, yang disampaikan Mbak Fitri semuanya benar, dan diskusi ini sangat-sangat bermanfaat sekali menurut saya untuk apa namanya, untuk nantinya Bapak Ibu mendapatkan gambaran bagaimana nanti kendala-kendala di lapangan, kendala-kendala yang akan dihadapi oleh Bapak dan Ibu saat setelah selesai. Kalau di bimbingan bimbingan teknisnya itu tidak begitu sulit 2 hari ya. Memang harus diikuti dari tadi Mbak Fitri bilang dari jam berapa? Jam 10 ya sampai jam 4 ya. Kurang Iya, lebih. Pak. Waktunya memang harus dialokasikan sedemikian rupa supaya nanti ilmunya juga dapat ya. Nah, ini memang kembali lagi perlu komitmen, keseriusan ya. Karena saya yakin kalau secara mandiri mungkin ya, secara mandiri bisa dilakukan. Tapi ini kalau kita bersatu kuat dalam satu grup diskusi seperti ini, yakin ini semuanya kendala-kendala yang dihadapi nanti bisa diatasi dengan baik. Dan saya tadi mencatat juga bahwa untuk yang produk-produk halal yang lain yang misalnya seperti ayam tadi ya, seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu sudah bisa Sukopindo, dan saya udah diskusiin sama Pak Agus ya, Kepala Unit Halal. Nah, besok tanggal 25 Pak Agus juga akan hadir, saya udah konfirmasi untuk bisa memberikan gambaran lah bagaimana prosesnya dan sebagainya. Nanti kita bisa bertanya banyak hal-hal yang terkait dengan kegiatan fasilitasi sertifikasi halal. Saya yakin 100% lah ini lolos semuanya, insya Allah, amin ya. Dengan semangatnya tadi ya, dengan semangatnya, dengan semangatnya dan dengan penuh perhatiannya ini saya lihat dari awal tidak berkurang juga nih pesertanya. Mudah-mudahan sampai tuntas semuanya bisa bisa diselesaikan. Karena bentuk komitmen inilah yang menurut saya nanti keyakinannya akan bertambah ya, apabila nanti pada saat berjalan tidak ada yang lempar anduk, maksudnya nyerah di tengah jalan, dan ini bentuk dari keseriusan Bapak Ibu dalam ikut dalam fasilitasi sertifikasi halal di Sukovindo. Program pemerintah hari ini belum bisa dipenuhin ya, sudah 2 tahun ini baru 1-2% UMKM yang tersertifikasi, jadi jauh sekali dari target yang diinginkan oleh pemerintah. Di tahun 2024 sudah seluruhnya diterapkan wajib ya, jadi mandatori di tahun 2024 itu harus kita siapkan dari sekarang. Nah, ini kesempatan yang baik, moga-moga bisa dimanfaatkan secara maksimal Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, supaya nanti tidak di waktunya nanti tidak tergopoh-gopoh, karena kita suka kerja semalam ya, atau SKS ini yang paling waktu mau ujian baru nanti kita siapkan itu. Tapi enggak, sekarang ini masih ada waktu 2023 sehingga di 2024 kita ready. Kami juga mendorong beberapa UMKM lain juga yang ikut dalam kepesertaan ini untuk bisa lebih serius dan manfaatkan kesempatan yang baik ini. Itu pesan dari saya. Nanti kita ketemu di tanggal 25 ya Mbak Fitri, Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas Dika, di tanggal 25. Mohon kehadirannya nanti. Ini penting ya, supaya penguatan juga nih, penguatan ke Bapak Ibu sekalian, jangan patah di tengah jalan, lempar handuk sebelum ini sampai garis finish. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih nih, mohon izin saya Mbak Fitri dan teman-teman, Bapak Ibu, Mas Dika,
saya mesti berangkat ke Gambir karena ada besok pagi ada peresmian di daerah Batang Recycle Center. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saya Nuri. izin keluar ya. Siap, siap, Manila. Oke, teman-teman, tadi terima kasih Pak Nuri Hidayat ya sebagai dari Skopindo. Mbak Fitri masih mau ada lagi apa sih Mbak Fitri? Ya cukup Mas Tiga. Cukup ya? Ditungguin nih. Udah mau madang kayak Bang Iksan ya. Udah beres Pak, lagi ngopi Pak. Oh, udah kopi. Nggak ajak-ajak kopi. Oke, mungkin kita cukupkan untuk event kita di malam ini. Bang Iksan, kalau misalnya kita open camp semua bisa nggak Bang Iksan? Di Mas Nuri tuh. Mas Nuri. Biasanya kalau di sini kalau meeting Zoom itu terakhir open cam, terus open cam terus di bisa aja itu tinggal di setting buka video aja Mas, masing-masing tapi masing-masing. Kopi mana kopi Bang? Aduh, dosennya galak nih harus on cam nih. Kopi Mas kopi. Jangan, saya lagi di kamar tidur ini. Pak Arya. Iya, lagi di ayam. Ya, lagi tugas ya. Sambil ngopi. Mana Mas Sigit, mana Sigit tebet, mana Sigit Iya tuh, nggak ada suaranya kan? Sigit lagi di dapur. Oh, ini di absen doang. Di absen foto-foto. Foto-foto. Ada Bang Nuri ada 2, ada 3 lagi nih. 3 yang tadi. Iya, ada Pak Nuri Hidayat, ada Bang Nuri siapa lagi nih? Mardiawan, hosting, ada Bang Nuri Bablas, ada 3. Bang Nuri, Bang Ulum ada. Iya, ada lagi. Berarti pasaran ya? Iya, namanya mulai pasaran. Nama Fitri nggak pasaran. Oke, kita ini ya, kita apa namanya? Foto ya? Screenshot. Siap. Screenshot. Iya, Kang Oni keluar nih. Oke, ini memang belum full semua ya. Oke, 1, 2. Begini ya. Oh, siap. 1, 2, 3. Nah, kita ambil hatnya lagi. Bentar. Pak Arya. Bentar. Pemulih dulu. Kapan kita ke Serang? Kapan Kak? Lagi yuk. 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, Son. Udah belum? Ngapain? Loh, itu baru muncul Kang Arya. 1, 2, 3. Udah kelamaan Pak Arya. Ya, oke. Terima kasih teman semuanya. Semoga sharing malam kita hari ini jadi tambah ilmu buat kita, jadi tambah action buat kita, dan semoga tadi ya program sertifikasi halal gratis ini nanti bisa dijalankan dan semua bisa lolos sampai akhir. Amin. Terima kasih. Zoom-nya kita tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.